Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Saudaraku, sahabatku yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan mereaction ya dari channel Oten ya, orang-orang kafir, yaitu channel Lidara ya. Di channel ini Madia sering berdebat, berdiskusi ya, pembelaan agama dengan channel ini. Nah, yang jadi masalah adalah di sini kembali ya, channel Oten orang-orang kafir ini menggoreng Madia ya. Di sini dia mencoba untuk mengkonfirmasi dengan video-video yang diupload oleh Aditya Taliang ya. Nah, ini di sini kembali Madia di sini digoreng, diolok-olok, dihujat karena akibat video-video yang ditampilkan oleh Aditya Taliang. Ya. Oke, untuk ini kita Madia tampilkan dulu ya. Apa-apa saja yang jadi olok-olokan mereka ya. Yang pertama, olok-olokan mereka di antara muslim itu, sesama debater itu ternyata tidak kompak, tidak satu jalur, saling ribut. Itu yang terjadi ya. Ini akibat apa? Akibat Aditya Taliang ini selalu membuat masalah dengan muslim dengan cara ya mencari-cari dengan posisi melarang-larang muslim untuk berdiskusi, berdebat. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Nah, itu. Yang kedua, Aditya Taliang sendiri di sini dia jadi gorengan karena dia tidak stabil ya, pelin-pelan, boleh dikatakan pelin-pelan, sehingga dia posisinya ini jadi gorengan gitu loh. Pelin-pelan di sini maksudnya apa? Dia sendiri yang melarang dengan alasan menasehatin, itu melarang muslim untuk masuk ke channel orang-orang kafir, tapi dia sendiri yang tidak mencontohkan, bahkan menjadikan suatu larangan itu atau nasihat itu cuma nasihat doang gitu loh, cuma manis di bibir saja. Dia sendiri nggak melakukan karena dia sendiri tetap masuk ke room channel Oten orang-orang kafir itu. Begitu Madia mau minta kesepakatan, mau minta agar ini dijalankan dengan baik dan benar, malah dia sendiri nggak mau gitu loh. Malah Aditya sendiri nggak mau dibuat kesepakatan jangan masuk. Tapi di sisi lain dia membuat video dengan membuat video yang melarang muslim-muslim masuk. Kan aneh ini. Dia sendiri yang melarang, menasehatin muslim jangan masuk, bahkan sampai timbul dari hasil lab itu mereka melarang-larang Madia, padahal itu ocehan dari saudara-saudara muslim lain, munafik, kafir. Ini terjadi di rumah Aditya. Sudah cukup ya. Ya, kita udah cukup pada ini. Data-datanya, dalil-dalilnya sudah cukup ya. Orang mau tujuan apa kita terserah ya. Semua orang punya tujuan ya. Ada orang makan tai tujuannya entah apa pun dia terserah ya kan. Kita kan ngomong jangan makan tai karena tai itu jorok kan begitu. Ya nggak masalah. Gimana lagi juga kan. Si Ginting kan juga ting. Kan, saya bilang kemarin jangan menarasikan Tuhan kepada hal-hal yang menghinakannya. Nah, kan begitu kan. Oh dia mengkeh ya nggak masalah karena memang kan kita sudah menyampaikan dengan dalil-dalil dengan pengertian-pengertian yang ada, bahkan sebetulnya ada juga dalil-dalil dalam kitab ya, dalam Al-Qur'an juga, Alkitab juga ada. Tapi ya sudah kan begitu. Tapi gini Pak Dhani, kita udah lepas tangan aja lah Pak Dhani. Ya Udah, itu hak, ya itu hak Anda mau masuk ke sana. Tapi Anda berarti sudah melanggar di Al-An'am ayat 68 sama An-Nisa 140. Karena apa? Karena Anda masuk ke sana sama saja Anda kayak mereka. Ini Al-An'am ayat 68 dan surah An-Nisa 140. Ya, itu dalilnya. Ya Pak Dhani, itu terserah Anda mau dengar cakap kami atau tidak, itu hak Anda gitu loh. Ya, ini Anda ini bebal gitu. Ya, bebal. Jadi percuma gitu Pak Dhani. Ya, kita pun sebagai mau dibilang apa teman-teman menjustis, menghakimi. Kita bukan menjustis Pak Dhani. Ya. Kita ini menyampaikan sesuai di dalam Al-Qur'an Pak Dhani. Iya, sampaikan saja. Kalau yang dikatakan Allah jangan berduduk di dalam mereka untuk menghujat, kita mengikuti untuk menghujat juga, wajar.
Ya Maka udah itu kita Anda memahami tahu. ayat Al-Quran. Kalau kita ingin memahami ayat Al-Quran, pahamilah secara komprehensi. Ini Pak Nanti Dhani. ujung-ujungnya, kenapa saya demikian? Karena banyak juga ya, kita ini gimana ya mau berbicara. Makanya sampai orang luar mengatakan Islam radikal lah, Islam begono beginilah. Pak Dhani. Yang itu yang Anda harus kita menjawab renungkan. tuduhan-tuduhan seperti itu Pak Dhani. Percuma Pak Dhani ke sana gitu. Kita mau meluruskan para binatang itu di channel konten. Hah? Saya Memang mereka- bukan tugas saya meluruskan channel, bukan. Saya tidak punya Masih ada Pak Dhani karena saya kemarin udah bersumpah demi Allah tidak lagi akan berbicara dengan komposisi munafik seperti saudara Dhani gitu ya. Sedangkan dia sendiri ini yang melarang ini tetap masuk, kan ini aneh gitu loh. Ini yang terjadi di room Aditya Taliang. Oke, oleh karena itu ini hasilnya ya. Ini hasil yang terjadi, dia sampai bentrok sama Bang Suret. Ya, dia dengan Aditya. Ini yang terjadi. Kita cek dulu ya. Ya, ngaku dulu, kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Ngaku dulu. Iya. Ah, baik, saya goblok bahasa Arab. Apa Red? Terus saya dapat telepon ini. Ada perlunya Dit. Kita ngomong udah kita ulangi beberapa kali itu Dit. Yang kita ulangi sama dia ini sudah beberapa kali. Saya mungkin ngomong apa yang saya omongkan itu bolak-balik, ya. Ya, bola balik dan itu aja yang saya omongin dan dia tetap merasa benar. Itu cuma dia menanggapi ini. Ayo sama-sama kita. Sabar dulu. Udah selesai. Ya, udah. Anda itu terlalu sombong, Anda itu. Nah, ya kan. Kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini Bang Suret sudah tetap ikutlah melarang ya, melarang muslim, padahal dia lupa Aditya sendiri yang jadi teman partnernya itu masuk ke room Oten gitu loh. Bam Juma, Zulkifli M. Abbas juga masuk ke room Oten, termasuk ke room Pak Bom itu ya. Sinandar juga masuk, Ustadz Alwan dan lain-lain muslim yang berdebat. Jadi dia ini aneh gitu loh ya. Ini kan aneh manusia nih. Anehnya ini seperti ini, melarang orang tapi dia lupa daratan gitu loh ya. Ustadz Juma itu di room Oten itu banyak sekali dia masuk, di Pak Bom segala apa, bagaimana ya perasaannya gitu loh. Coba kita lihat ya kembali ya. Udah. Jujur aja Itu lah. yang di live chat pun malu nengokkan kita berantem. Jadi Bukan jangan malu, aku diterusin. ingin ketegasan dari Aditya dan Udah. kawan-kawan ini. Jangan Ya, masuk Sudah, Pak. Nggak apa, Red. Udah, selesai. Nggak apa Red. Saya juga nggak mau ambil pusing sekarang kok. Mau hancur sekalian. Maksudnya tegas saja Bang Aditya. Gimana? Sabar kok, Aku mau Red. jangan pelin-pelan Ah. begini gitu loh. Nah. Pelin-pelannya di mana? Coba kau bilang pelin-pelannya di mana? Maksudnya kalau sudah jangan masuk Bang Aditya dan teman-teman lain jangan masuk juga. Kita di sini dengar dulu. Makanya kau pasang kuping kau baik-baik. Jangan kau jadi begoder seperti kayak Oten. Kita di sini tidak pernah membuat kesepakatan. Kita di sini hanya menasehati. Ya, teman-teman. Ya kan? Di sini dia mengatakan tidak pernah membuat kesepakatan, hanya menasehatin. Menasehatin itu baik bila orang yang menasehatin itu mencontohkan dulu, jangan masuk. Bahkan dia suruh, ayo kita sama-sama nggak masuk, jangan masuk, tapi dia nggak mau. Ini kan aneh nih orang, menasehatin tapi dia sendiri tidak mau mengikuti yang dinasehatin itu gitu loh. Ini yang jadi masalah kan di sini Aditya ini. Parahnya di sini gitu loh. Channel Aditya Taliang keparahannya terjadi, dia mau menasehatin orang lain, nasihatnya itu tapi dia tidak berlaku buat dirinya gitu loh. Begitu dia sampaikan, ayo sama-sama kita tidak usah masuk ke Romoten, dia nggak mau. Kalau saya boleh, dia bilang gitu loh. Kalau saya boleh masuk, kalau kamu nggak boleh. Kamu nggak boleh kalau kamu munafik, dikata-katanya. Kafir itu terlontar dari mulut Bang Suret, Hero Tiger segalanya. Kalau dia boleh, ini kan aneh manusia ini gitu loh. Ini parah gitu loh Aditya ini, coba lihat ya. Kemarin, kau dengar baik-baik. Teman-teman kemarin, baik Pak Saharul, Ustadz Tunggul dan lain-lain, ini yang terakhir kita ngomong kalau mereka tetap mau sana itu haknya mereka katanya.
Nggak ada kesepakatan, kita cuma menasehati. Ini sebagai bentuk kasih sayang kita sama teman muslim. Oke, kalau Anda mengatakan kasih sayang Aditya, itu artinya Anda jangan masuk juga gitu loh. Ya, Anda jangan masuk juga ke room itu. Kalau Anda merasa kasih sayang, contohkan dulu yang baik gitu loh. Kalau Anda juga masuk, muslim yang lain juga masuk untuk berdebat, Anda sendiri melarang orang, kan aneh. Ini kan parah ini jadi orang. Bahkan muncul keluar dari mulut Bang Suret, Sahrul, Hero Tiger itu munafik, kata-kata munafik kepada muslim. Ini yang sangat parah gitu loh ya. Ini yang sangat dia sangat kecewa dengan Bu Aditya ini gitu loh. Di rumah Aditya terjadi gini gitu loh. Oke. Kalau Anda nggak mau, itu hak Anda, silakan gitu loh. Kami hanya sebatas itu aja. Kami nggak pernah membatasi Anda hidup. Ya gini Bang Aditya, kita kan diskusi ini bukan. Oke gini Bang Aditya, Madia hormatin semua, makanya Madia ikutin. Jangan masuk lagi. Ngapain kau bilang hormati tapi gak kau dengar? Bullshit itu. Nah kan, dia bilang ngapain? Madia sudah bilang, ayo kita hormati sama-sama. Anda melarang orang tapi kita sama. Dia nggak mau juga gitu loh. Madia bilang sudah mau dia ajak, ayo sama-sama, tidak usah masuk ke room Begodes. Dia malah nggak mau. Ini kan aneh manusia ini gitu loh. Manusia yang sangat aneh Aditya ini ya, kita lihat. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya mengapa sampai terjadi gorengan di room Oten ini orang-orang kafir ini, karena sifat Aditya ini yang pelin-pelan ya. Yang pelin-pelannya gimana? Dia menyuruh orang dengan cara menasehatin, katanya jangan masuk ke room Oten. Madia oke kan, Madia boleh lah, Madia sepakatin. Dia sendiri yang nggak mau, kan aneh gitu loh. Madia sudah oke kan, ayo sama-sama sepakat tidak boleh masuk. Dia nggak mau. Jadi maunya Aditya, muslim jangan masuk, dia saja yang mau masuk, boleh masuk, kan aneh manusia ini gitu loh. Apa hak dia gitu loh? Apa hak dia melarang penasihatkan orang nggak boleh masuk? Dia sendiri masuk. Bahkan muncul keluar dari mulut Pak Sahrul, keluar dari mulut Bang Suret, Hero Tiger, kata-kata munafik yang masuk ke room Oten itu. Padahal Aditya sendiri itu masuk gitu loh. Seharusnya nasihatin dulu Adityanya gitu loh ya. Kita lanjut juga ya. Kita pun sudah menasehati saudara-saudara kita ya, Pak Dhani, Madia, dan satu lagi Bu Yuni atau yang lain-lain yang sering masuk ke channelnya Bom, channelnya penghujat ya. Jadi kita sudah menasehati, yang gimana lagi, kita sudah kasih dalil, kita sodorkan dalil, tapi dia nggak mau mendengar itu hak dia, itu hak dia. Dan yang satunya lagi ya, kita harus sepakat di sini, kita jangan masuk ke channelnya mereka ya, kita harus sepakat di sini semua. Jadi kita lebih baik kita nggak usah ke channelnya mereka lagi gitu loh. Ketika mereka ada kekeliruan dalam memahami Islam ya, apalagi menghujat, apalagi menghina, kita counter aja dari channel kita ini. Kita besarkan aja dulu, kita fokuskan ke channel kita gini. Nah kan begitu. Jadi kita ini kita pun sebagai kita pun bisa menasihati diri sendiri, kita jangan masuk ke channel mereka lagi. Mungkin ya tadi saya lihat Bu Uti masuk, Madia curhat ya, saya dilarang masuk, tapi orang yang melarang saya masuk juga ke sana ya. Tapi begini, kita harus sepakat ya, harus sepakat gitu loh. Kita jangan masuk ke channel mereka, apapun alasannya. Mau mengarungi orang, mau mengarungi bom dan yang lain-lain. Ya, kita harus sepakat, kita jangan masuk ke channelnya mereka. Ya, bahkan seorang Madia saja mau dia bercurhat dengan Bu Uti Watimena yang bukan saudaranya, yang bukan seimannya gitu loh. Aturannya Bang Madia ini bisa bercurhat sama saya, dia pun ada nomornya. Nah, jadi seperti itu. Kita Bang Aditya, saya, Madia, Pak Dhani, kita harus sepakat gitu loh.
kita harus buat kesepakatan satu forum ini. Kita jangan masuk ke channel mereka. Ya, itu yang paling terpenting. Kalau Pak Dhani punya ilmu, Madya punya ilmu, bisa dong kita reaction sama-sama di sini gitu loh. Kita jangan sok pahlawan kemalaman gitu loh. Karena Pak Dhani, Madya kan masuk sana malam. Makanya saya bilang pahlawan kemalaman. Kita jangan sok jadi pahlawan kemalaman di situ. Yang ada kita hancur lebur di sana. Ya, nabi kita di sana dihina gitu loh. Maka dari itu kita buat reaction namanya, mereaksi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus sepakat semua, kita harus berjanji jangan masuk ke channelnya mereka. Apapun itu alasannya, mau luruskan, mau apapun itu, mau counter, kita jangan pernah masuk ke sana lagi. Kenapa saya berani bilang begini? Karena saya tidak masuk ke channelnya mereka lagi. Makanya saya berani bilang begini. Kalau saya masuk ke channelnya mereka, maka saya nggak berani bilang begini gitu loh. Ya, kita harus ini, jangan masuk ke channelnya mereka gitu loh. Makanya dari ya, tadi saya sudah berdiskusi dengan Bang Basin, kami sepakat ya, gerakan jangan masuk ke channelnya orang kafir lagi, apapun itu alasannya. Makanya dari kita harus belajar, makanya Madya saja berani, ya bukan berani, dia mau curhat dengan Bu Uti Watimena. Ya apapun alasannya itu kita jangan pernah masuk ke sana. Kalau kita mau luruskan aja dari channel kita masing-masing. Nah seperti itu. Nah mungkin mohon maaf ya Bang Aditya dan yang lain-lain kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata. Memang inilah faktanya. Kita yang memberi nasihat tapi kita yang melanggar, ini nggak bisa. Makanya kita harus bagikan contoh dulu. Ya kita sebagai contoh dulu gitu loh. Kita punya cermin, kita bercermin gitu. Makanya Madya tadi mengatakan sama Uti Watimena, mereka yang memberikan nasihat untuk saya jangan masuk lagi, yang memberi nasihat pun masuk ke sana. Makanya kita harus sepakat. Bahkan sebelum kita memberikan nasihat, kita harus memberikan nasihat untuk diri kita sendiri. Hero Tiger, kau jangan masuk ke channel saya sana. Maka kita harus nasihati diri kita dulu sendiri, baru kita akan menasihati orang lain. Seperti itu. Jadi makanya saya diskusi sama Bang Basin, kita punya gerakan ini, yaitu jangan masuk ke channelnya orang kafir. Ya mungkin ini ada Bang Basin juga ini. Ya silakan Bang Aditya. Oke baik. Jadi saya tambah sedikit dulu ya. Bagus ya apa yang disampaikan Bang Hero Tiger tadi ya. Memang yang menilai kita itu bukan diri kita, tetapi orang lain lah yang menilai ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Syarul, Ustadz Tunggul, dan teman-teman yang lain tadi termasuk Mas Suret ya, itu sudah bagus semua ya, sudah pas semua ya, bahwasannya itu sesuai dengan ayat Al-Quran seperti itu. Dan saya juga ya, kalau ada nasihat-nasihat seperti yang disampaikan Bang Hero Tiger, saya terima dengan baik. Itu tipikal saya itu suka menerima nasihat ya. Karena memang orang itu kenapa pula Bang Basin naik turun. Orang itu untuk menerima, ketika dinasihati untuk menerima itu memang susah kali ya. Apalagi kalau orang itu untuk mengakui kesalahan itu memang berat ya. Tidak semua orang bisa seperti itu ya. Dan Bang Hero Tiger juga sudah bagus tadi mengkritik ya, semuanya kena itu termasuk saya, itu mantap. Tetapi sekali lagi Bang Hero Tiger, saya di sini tidak ingin membela diri sama sekali, tidak ada unsur pembelaan di situ ya. Saya itu kalau iya sesuai syariat Islam ya, salah saya nggak peduli ya. Jadi begini Bang Hero Tiger, saya itu yang namanya RAK aja nggak pernah masuk sama sekali itu. Dulu pernah sekali ya, dulu masih baru sekali itu harus langsung kapok saya kan. Nah kalau masuk itu ya, ketika saya dikasih kesempatan bertanya Bible ya tanya saya kan,
Ketika mereka tanya agama saya, sejauh itu pertanyaan yang bisa saya jawab dan pertanyaannya bagus, tidak ada unsur penghinaan, saya jawab. Tetapi kalau sudah diolok-olok, ditertawakan, dilecehkan Nabi kita, demi Allah saya itu langsung kabur. Itu saya. Saya nggak peduli mau dibilang pengecut, bilang apa, cabut aja kalau saya. Itu tipikal saya gitu lah. Ya. Dan apa namanya? Berbeda halnya dengan Bang Madia ya, yang mengatakan, wah dia menasihati kita nggak boleh masuk channel lain, tapi dia sendiri masuk, kan seperti itu ya. Itu bagus kritikan buat saya, buat masukan buat saya juga itulah. Cuman di sini tuh kita tidak melarang Bang Madia itu masuk secara total, tidak gitu loh. Karena memang di agama kita juga dianjurkan ya untuk berdebat dengan ahli kitab itu dengan cara-cara bil hikmah, dengan cara yang baik gitu kan. Nah, di sini tuh kalau Bang Madia misalkan berdiskusi dengan kamar sebelah, apalagi tipikal sudah kita ketahui semua ya, macam Lidara dan kawan-kawannya itu. Nah, ketika Nabi kita dilecehkan, Al-Quran ditertawakan, Al-Quran dikatakan kitab dongeng, tapi Bang Madia betah sekali duduk di situ gitu. Itu bedanya dengan saya. Kalau saya langsung cabut. Ya, itu perbedaannya. Kalau Bang Madia masuk jalan bauti silakan, tetapi berdiskusi itu kalau mereka udah menghujat, melecehkan Nabi, tinggalkan. Itu aja mau kita gitu loh. Nah, kalau Bang Madia itu nggak mau, ya itu haknya, silakan ya. Dan kita dia hanya sebagai hanya sebatas menasihati saja. Nah, bentuk nasihat kami kepada Bang Madia itu bukan suatu kebencian, tetapi lebih kepada kecintaan kami kepada Bang Madia sebagai saudara seiman gitu loh. Ya, karena kita ini kan umat terbaik, ya kan? Ada dalam Al-Quran itu dikatakan kita itu disuruh saling sehat menasihati dalam kebaikan terhadap orang-orang seiman gitu kan. Dan kita juga umat ini ya yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Jadi begitu bro. Ya, jadi apa yang disampaikan Bang Tiger saya terima seutuhnya, saya terima ya, seperti itu. Dan saya juga tipikal gimana ya? Oke ya, kita sudah dengar sendiri ya apa yang disampaikan oleh Bang Tiger tadi. Kesepakatan tidak masuk ke room channel itu akan diterima seutuhnya oleh Aditya Taliang ya. Kita dengar tadi sudah sama-sama. Saya itu orangnya itu ya agak keras kepala juga sih. Tapi kalau sudah nasihat itu kalau baik saya terima, saya telan. Dan saya siap mengaku salah kalau memang saya salah gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi saya itu nggak mau membela diri secara babi buta, enggak. Salah ya salah, benar ya benar. Itu aja sih. Simple, sederhana, nggak usah ribet-ribet kita hidup itu. Ketika teman kita itu mau menasihati kita, berarti dia perhatian sama kita. Kan repot sekali caranya, kan gitu. Nah kalau orang sudah nggak peduli, nggak mau ngomong, nggak mau apa, nggak mau nasihati, ada apa ini? Nggak suka berarti. Oke, kita bisa dengar sendiri ya. Kalau menasehatin saja itu sudah cukup benar ya, sudah cukup baik kalau hanya menasehatin. Yang jadi masalah adalah muncul dari penasihat yang menasihat ini kata-kata munafik, kata-kata kafir. Ini keluar dari mulut Pak Sahrul ya, dari Bang Suret, dari Heri Tegar, seperti itu. Apa ini layak dikatakan namanya menasihatin ya? Mari kita kembali. Ya, betul. Ya, seperti itu Bang Heri Tegar ya. Sekali lagi kalau saya masuk ke jalan bom, kalau Bang Tiger lihat saya itu debat Al-Quran, mereka lecehkan, mereka katakan kitab dongeng, saya cabut di situ. Nah itu komitmen saya cabut karena saya berdosa gitu kan. Dan itu bukan larangan Bang Tiger, tetapi itu larangan Allah di situ kan. Di sini saya tidak mendengarkan apa kata Bang Tiger, tetapi apa kata Al-Quran saya, kan seperti itu. Jadi karena memang berat kita mengakui kesalahan kita, itu berat, memang nggak semua orang bisa. Iya, makanya butuh jiwa yang besar gitu. ya memang ya itulah makanya saya dapat komentar dari Bu Uti Watimena ya, si Madia curhat sama Bu Uti. Makanya kita sama-sama saling menasihati lah, termasuk saya nggak pandang bulu gitu siapa yang harus saya mau nasihati gitu. Contoh Bang Aditya kan ketika nasihati Pak Dhani, nasihati Bang Madia, tapi Bang Aditya masuk juga ke sana. Makanya saya kritik juga Bang Aditya kan. Jadi semua kita kritik sini. Makanya kritik kita ini membangun, bukan untuk
menjatuhkan ya apapun itu. Masalah kritikan saya ini, saya namanya orang apa ya, orang-orang Sumatera emang kayak beginilah kita ini gitu loh. Kalau apa keras kritikannya, saya harus keras gitu loh. Makanya saya udah menasehati Pak Dhani secara lembut pertama kali, jangan masuk ke sana. Mau tak mau hari ini mulai ini terakhir kita membahas ya Pak Dhani ya. Ya betul. Ya kita udah terakhir lah kita membahas dia, terserah dia, itu hak dia lah. Yang penting kita sudah menyampaikan ya melalui Al-Quran yang ada di surah Al-An'am ayat 68 sama Quran surah An-Nisa 140, kita sudah mengingatkan dia itu. Ya. Kita sudah mengingatkan dia itu. Jadi terserah Pak Dhani ya mau masuk ke sana juga silakan. Yang penting kita sudah mengingatkan. Begitu juga dengan Bang Aditya. Saya tadi udah menasihati Bang Aditya, jangan masuk ke sana, terserah. Saya lepas tangan untuk ini. Kalau Bang Aditya mau masuk, itu haknya Bang Aditya. Kalau Pak Dhani mau masuk, silakan, itu haknya Pak Dhani. Tapi ingat, baik-baik. Kalau ada hujatan di situ, lebih baik mendingan kita tinggalkan itu. Karena itu sudah tertulis di Al-An'am 68 dan Quran surah An-Nisa 140. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita udah lepas tangan, itu terserah kalian mau masuk ya enggak, ya udah. Lebih baik jangan gitu loh. Kita reaksi di sini kalau Madia sama Dhani mumpuni ilmunya, bagi-bagi ilmunya di sini. Ya. Kita sudah dengar bersama-sama ya. Artinya sudah cukup banyak sekali ya video-video yang dibuat channel Aditya Taliang ini, yang mana di dalamnya berisi melarang lah, menasihatin Pak Dhani, bahkan membuli dengan menuduh fitnah segala macam. Poinnya apa? Ternyata Aditya sendiri ya mengakuin dia juga masuk ke room orang Oten-Oten. Dengan alasan apa itu nanti Anda bisa dengar sendiri ya di sini. Nah, disinilah yang membuat Madia itu sangat kecewa. Kenapa sampai bermasalah dengan muslim-muslim, padahal dia sendiri ternyata tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa mengikuti apa yang dia ingin nasihatkan gitu loh. Seperti Pak Aditya ini. Seharusnya nggak perlu Anda buat video-video yang menjustis muslim-muslim seperti itu gitu loh. Nasihat tidak ada guna kalau hal begitu, karena Anda sendiri Aditya tidak bisa menerapkan itu. Untuk apa Anda membuat nasihat kalau Anda sendiri tidak bisa menjalankan itu gitu loh. Ya. Demikian ya yang kita bisa reaksi di sini. Oke, kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.